Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, rencananya tim forensik akan melaksanakan otopsi untuk mendalami penyebab kematian Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Bagaimana tanggapan dari keluarga dan bagaimana KPAI menyoroti kasus dugaan penganiayaan di lingkungan Pondok Pesantren. Saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan nanti juga akan bergabung bersama kami dalam diskusi kali ini Ibu Titis Rahmawati, Kuasa Hukum Keluarga Korban. Kita akan sapa Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bu Retno, bagaimana KPAI menyoroti kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor ini? Ya, tentu kami prihatin ya. Pertama kami menyampaikan duka cita kepada keluarga korban tentunya. Yang kedua adalah ini sebuah keprihatinan ya. Karena kan sebenarnya kalau kita menitipkan anak ke pondok pesantren berarti kita memindahkan pengasuhan ya yang harusnya kita lakukan sebagai orang tua kemudian kepada pengasuhan pengganti di pondok pesantren. Namun kan ternyata ini kan perlu ada evaluasi ya terhadap proses yang disebut dengan pengasuhan di pondok pesantren karena yang dari beberapa kasus sebenarnya kami mendapatkan informasi dari keluarga-keluarga korban ya, walau mungkin nggak meninggal tapi menerima kasus-kasus kekerasan fisik gitu ya, kemudian kekerasan seperti verbal, hujatan, kata-kata kasar gitu ya, maupun kasus yang mungkin banyak publik juga tahu misalnya kekerasan seksual. Nah ini kan artinya ada masalah dengan pola pengasuhan. Nah ini bagaimana kemudian sekarang peran negara ya terkait ini. Karena harusnya ini di bawah Kementerian Agama dan harusnya ini ada akreditasi misalnya terkait pengasuhan, kemudian juga karena pengganti ya pengasuhan pengganti dan yang kami tahu bahwa ini pengawasannya kan lemah ya artinya kita tidak cuma ngomong Gontor ya ini adalah banyak sebenarnya kasus-kasus di beberapa pondok pesantren dan ini kan biasanya mereka melibatkan ya pengawasan itu adalah santri-santri senior. Nah, padahal santri-santri senior ini kan juga nggak mampu ya, misalnya mengawasi gitu dalam Oke, arti tanda petik bahwa dengan tepat. Lalu Bu kemudian Retno. pengasuhan pengganti itu Oke. dilaksanakan oleh siapa? Kemudian apakah pengasuhan pengganti ini mampu menggantikan peran orang tua? Nah, ini ya disinilah pengawasan yang lemah, kemudian mengakibatkan penganiayaan, ya dugaan penganiayaan seperti kasus Gontor, misalnya kalau sekarang kita bicarakan Ya, yang kemudian mengakibatkan Bu nyawa ya, Retno. nyawa anak nih Oke. hilang. Bu Retno, dari pantauan KPAI sendiri, apakah sebetulnya pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah berasrama seperti ini memiliki langkah pencegahan kekerasan sehingga hal seperti ini bisa diminimalisir seharusnya? Ya, kalau kami melihat sebenarnya kalau dari sisi regulasi ya Mbak Fitri misalnya kalau kita ngelihat dari sisi regulasi peraturan ini nggak pernah ada sih di Kementerian Agama. Itu kan berbeda banget sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana sekolah-sekolah mereka punya tuh sistem pencegahan, sistem penanggulangan ketika terjadi tindak kekerasan di satuan pendidikan di bawah Kemendikbud. Namun Kementerian Agama hingga hari ini tidak memiliki regulasi yang sama. Padahal ada 30.000 lebih ya pondok pesantren. Nah ini bagaimana sebenarnya kan harusnya ada akreditasi misalnya karena ini adalah sekolah berasrama 24 jam 7 hari dalam seminggu dan 1 bulan 30 hari bahkan mungkin mereka baru pulang per 6 bulan. Tapi kan ada pengasuhan pengganti. Nah ini harusnya ada sistem sebagaimana di pengasuhan ya ada prinsip-prinsip yang harusnya terpenuhi dan itu harusnya juga terakreditasi memenuhi enggak syarat itu karena kerap kali pondok pesantren ini kan luas, santrinya banyak. Lalu siapa kemudian yang akan menjadi pengasuh pengganti ini? Ini kan menjadi problem. Nah, akhirnya pengawasan yang lemah menimbulkan banyak problem seperti kekerasan ya yang kita alami. Jadi regulasinya aja nggak ada sih Mbak. Jadi menurut kami pedoman apa yang dipakai pondok pesantren ketika regulasi di level Kementerian Agamanya pun tidak ada untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi pada satuan pendidikan, misalnya di pondok pesantren maupun di Oke. madrasah, terutama Ini pondok artinya menjadi pesantren ya. pekerjaan rumah dari Kementerian Agama untuk kemudian meneguhkan ataupun membuat sebuah pedoman ataupun regulasi agar kemudian bisa mengeliminir ataupun meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Kita kembali ke kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Ponpes Gontor, Bu Retno. Ada fakta yang disampaikan oleh keluarga bahwa dari pihak pondok pesantrennya sendiri kemudian tidak transparan dalam kemudian menyampaikan apa yang menjadi penyebab kematian. Bagaimana tanggapan dari KPAI?
Ya, sebenarnya tidak transparan kan sudah diungkap ya oleh pihak keluarga dengan indikasi misalnya tadi baru diberitahu sekian jam kemudian. Kalau memang anaknya sakit kan harusnya ada pemberitahuan karena sebenarnya orang tua berhak untuk mengetahui. Jadi meskipun pengasuhan untuk sementara dipindahkan kepada pondok pesantren, tapi perkembangan anak, kondisi anak, ya apalagi dalam kondisi gawat, itu harusnya diberikan informasi. Jadi kalau informasi ini nggak ada, wajar dong kalau keluarga menganggap bahwa tidak transparan. Yang kedua adalah kan surat kematian ya yang disebabkan katanya oleh penyakit. Penyakit apa? Kan ini harus juga didalami. Apakah ada bahwa penyakit ini muncul karena sebab akibat tadi ya penganiayaan gitu ya atau kekerasan fisik yang diterima berkali-kali gitu. Kemungkinan ini Oke, tidak langsung ya melakukan terus anaknya meninggal kan bisa jadi nggak begitu juga. oke, Jadi ada proses jangan-jangan. Nah ini yang sekarang memang perlu untuk untuk kembali ini ya kita sama-sama dorong ya baik, keterbukaan baik pihak Ponpes maupun kepolisian nih terkait dengan ini. Artinya baik Bu Retno. mungkin kalau Gontor ini adalah sebuah pondok pesantren besar gitu ya, bagaimanapun gitu justru ini harus menjadi contoh gitu ya besar modern gitu. Nah ini harusnya menjadi contoh sebagai sebuah pondok pesantren yang ramah Oke, anak gitu ya. Nah apakah baik, ini kemudian ada ini momentum sebenarnya membenahi ya gitu, tapi ketidaktransparan itu tentu kami sayangkan gitu ya. baik Lalu Bu satu Retno. lagi ini sebenarnya banyak ya orang tua. Jadi saya juga selama ini juga ada nih kasus-kasus begini dan memang sulit betul nih menembus manajemen ya orang tua bahkan menanyakan itu emang banyak juga bilang mengalami kesulitan tidak tidak kita tidak bicara khusus Gontor aja kayak gitu ya. Ini Oke. kenapa regulasinya nggak ada nih untuk orang tua berhak tahu kecuali di Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, baik. Bu Retno, usai jeda kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita juga akan berbincang bersama Ibu Titis Rahmawati, kuasa hukum keluarga korban santri Ponpes Gontor, untuk mengetahui apakah sebetulnya pihak keluarga saat ini sudah mengizinkan adanya otopsi terhadap jenazah almarhum. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan dan telah bergabung bersama kami Ibu Titis Rahmawati, kuasa hukum keluarga korban. Bu Titis, apakah pihak keluarga sudah mengizinkan adanya otopsi terhadap jenazah almarhum? Iya, sudah. Jadi tadi kita sempat sudah berdiskusi banyak karena sudah ada penyampaian dari penyidik dari Polres Ponorogo yang kebetulan berada di Palembang dan sudah menjelaskan sejauh apa pemeriksaan yang didapatkan dan menurut mereka hampir final sehingga sangat dibutuhkan proses otopsi itu. Maka dengan berat hati dan dengan beberapa pertimbangan akhirnya orang tua dari si almarhum mengikhlaskan untuk dilakukan otopsi besok pagi jam 9 akan dilaksanakan. Oke, apa sebetulnya yang diharapkan oleh keluarga dari proses otopsi ini? Keluarga berharap agar dapat segera dilakukan proses hukum terhadap para pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan juga agar dapat dilakukan setransparansi mungkin. Jangan ada hal-hal yang ditutupin lagi, jangan ada hal-hal yang disembunyikan sehingga ada kepuasan dari si seorang ibu, seorang keluarga yang mana pada awalnya berusaha memohon pendidikan di suatu pondok pesantren yang cukup ternama, tapi kenapa akhirnya harus yang mereka dapatkan adalah pulang dengan jenazah Baik, Bu dan Titis, dalam Pondok kondisi Pesantren. yang sangat memprihatinkan. Oke, Bu Titis, Pondok Pesantren Gontor sendiri sudah membantah telah menutup-nutupi kasus kematian Albar Mahdi ini. Bagaimana tanggapan dari keluarga? Ya mungkin karena sudah viral ya, baru mereka mengatakan bahwa tidak ada menutup-nutupi. Tapi kalau dari awal sih kalau kita melihat Ya. dari keterangan dokter mengatakan awalnya meninggalnya karena sakit. Tidak ada menyebutkan karena penganiayaan. Dan ketika didesak, dibuka kain kafan tersebut, baru terlihat bahwa itu ada penganiayaan. Seandainya orang tua dari klien kami tersebut begitu saja dengan menerima dari pengantar jenazah dan begitu saja percaya terhadap hal tersebut, mungkin ini akan tidak terungkap. Oke. Begitu. Jadi menurut kami, kalau sekarang pengakuan permohonan maaf karena sudah viral dan juga karena sudah terdesak. Karena di sini pada tanggal 23 Agustus ketika jenazah diantarkan itu sudah terjadi perdebatan dan sudah terjadi suatu surat terbuka yang dibuat klien kami dan pondok pesantren pun menandatangani perwakilannya itu Pak Haji Agus Mulyana.
Jadi di situ klien kami pada saat tanggal 23 Agustus itu pukul 14 sudah memohon. Jadi pada tanggal 23 itu sudah melakukan permohonan ya kepada Bapak pimpinan pondok pesantren untuk dapat menindaklanjuti dan melakukan langkah hukum. Nah, jadi kalau sekarang baru mengatakan tanggal 6 ya kalau nggak salah melakukan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui hal tersebut dan tiba-tiba mengatakan bahwa memang ada dugaan penganiayaan, saya pikir itu sangat jauh rentang waktunya. Jadi kalau seandainya klien kami tidak melakukan dengan permohonan terbuka kepada rekan sejawat kami Hotman Paris, mungkin ini tidak akan terungkap sampai seperti ini, Mbak. Oke, Gitu. Bu Titis, apakah sebetulnya sampai saat ini keluarga sudah mengetahui bagaimana kronologi dugaan penganiayaan terhadap almarhum, di mana lokasi TKP-nya, apakah fakta-fakta seperti ini sudah diketahui oleh keluarga? Sampai sejauh ini masih simpang siur, Mbak. Jadi kita hanya menerka-nerka dan berusaha untuk mengait-ngaitkan apa berita-berita yang ada sampai ke kami. Jadi klien kami juga ada menerima dari mungkin seorang yang mengetahui dari TKP tapi tidak mau menceritakan, memohon agar disembunyikan statusnya karena ada kekhawatiran. Nah, di situ kita mendapat informasi bahwa terjadi proses penganiayaan ini adalah akibat dari adanya kegiatan perkemahan dan ada suatu alat-alat dari perkemahan tersebut yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh anak klien kami. Kebetulan anak klien kami tersebut ditunjuk sebagai ketua perkemahan Kamis Jumat, begitu. Karena seminggu sebelum ini meninggal dunia, anak klien kami si almarhum tersebut pernah kontak ibunya bahwa meminta sejumlah biaya karena dengan kegiatan tersebut dia sebagai ketua, dia mengatakan biasanya ketika ada barang-barang yang hilang harus diganti dan itu dipertanggungjawabkan oleh ketua tersebut. Dan dengan bangganya dia mengatakan bahwa saya terpilih menjadi ketua tersebut. Menurut dia dengan terpilih sebagai ketua tersebut adalah prestasi. Dan anak ini memang masuk di pesantren tersebut awalnya di Gontor 4, tapi setelah ada prestasi selanjutnya dia dipindahkan ke Gontor 1. Jadi memang anak ini sangat-sangat senang dengan adanya prestasi-prestasi tersebut, begitu. Dan Baik, sampai Bu yang Titis, kami terima karena tidak bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut, dengan seniornya kita juga tidak paham apakah bertanggung jawab terhadap alat-alat tersebut kepada seniornya sehingga terjadilah miss dan timbulnya penganiayaan tersebut. Oke, Bu Titis, Polres Ponorogo kan telah menggelar olah TKP dan juga ada prarekonstruksi terkait kematian Albar Mahdi ini. Apakah keluarga sudah dihubungi oleh pihak kepolisian mengenai perkembangan terbaru penyelidikan, fakta terbaru yang terungkap, Bu Titis? Baik. Jadi hari ini bahkan masih ada berada di kantor saya pihak penyidik dari Polres Ponorogo dan sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap ibu dari si korban dan juga kami mendapat informasi bahwa telah memeriksa 16 orang saksi dan telah menyita barang bukti berupa kayu atau tongkat, minyak kayu putih, beca, itu. Dan di situ klien kami menduga dan menganalisa apakah si anaknya ini dipukul dengan tongkat itu karena lebamnya begitu lebar dan seperti lehernya tersebut ada patah ya, tidak bisa didirikan lagi, maksudnya tidak bisa menyanggah lagi gitu. Dan kalau melihat kondisinya dari foto itu sungguh sangat menyedihkan begitu. Baik, kita ke Bu Retno. Bu Retno, artinya pembenahan seperti apa yang harus dilakukan, terutama di lingkungan sekolah berasrama ataupun seperti pondok pesantren? Ya, yang pertama ya, tadi kan seolah nih mau ditimpakan semua ke anak-anak pelaku ya. Menurut saya ini juga sesuatu yang nggak adil. Anak-anak pelaku salah, iya, tapi harusnya pihak pondok pesantren juga bagian yang bertanggung jawab menurut kami.
Jadi bahwa ini kan anak-anak semua sudah dititipkan, pengasuhan sudah dipindahkan, harusnya semua proses mereka di dalam 24 jam, dalam sehari, 7 hari, dalam seminggu, 30 dalam sebulan, ini mestinya menjadi tanggung jawab dari pondok pesantren juga. Jadi kami KPAI mendukung penuh proses hukum ini, dan ini bukan delik aduan, jadi mestinya polisi memang turun, dan kami apresiasi kalau polisi Ponorogo bahkan sampai ke ke Palembang seperti cerita Ibu Titis tadi. Nah, yang kedua adalah ini pihak keluarga sudah membuka diri untuk ada otopsi karena memang begitulah cara kita membuka, apalagi tadi diceritakan ada luka lebam ya Bu ya. Dan kalau betul itu leher, ya misalnya pukulan tuh pada leher, ini memang fatal, pukulannya sangat fatal karena di leher itu ada tujuh ini ya tulang penyangga, tetapi sebenarnya ada saraf yang sangat penting yaitu saraf pernapasan. Jadi ketika ini ada masalah, itu akan mengganggu pernafasan sehingga anak ini bisa meninggal gitu, bisa berakibat fatal. Dan ini kan seharusnya dibawa ke rumah sakit. Pada saat peristiwa langsung ke rumah sakit dan itu pun harus medis tuh yang ngangkat anak ini ketika terjadi pukulan pada leher. Itu nggak boleh ngangkat sembarangan. Dan itu mestinya langsung pondok pesantren harus nelpon rumah sakit terdekat, medisnya ambulan dan harus dibawa. Kan ini juga berarti ada berapa jeda nih sampai si anak kemudian mendapat pertolongan di rumah sakit. Kalau enggak, kan berarti memang ada kelalaian. Jadi kami mendorong polisi juga mengurus gitu, artinya menyelidiki hal-hal yang seperti itu. Apakah ada kelalaian gitu ya? Apakah ada hal-hal yang menyebabkan memang seperti ini ya terjadi peristiwa ini. Jadi apapun kami mendukung ya proses hukum ini. Anak-anak ini juga harus tentu bertanggung jawab, tetapi bahwa anak itu kesalahannya nggak pernah berdiri sendiri. Jadi ada lingkungan yang memang mensupport itu, dan ini berarti Gontornya juga gitu ya, Ponpesnya juga harus ikut bertanggung jawab dari peristiwa ini. Oke, baik, kita tunggu bagaimana perkembangan penyelidikan dari kepolisian karena sampai saat ini memang polisi belum menetapkan tersangka dan kita harapkan adanya pembenahan agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Bu Titis dan juga Bu Retno telah berbincang bersama kami malam hari ini.